keunikannya. Setiap daerah memiliki adat istiadat, kearifan lokal, dan budaya yang berbeda. Kami mengajak Anda mengenal lebih dekat budaya dari Bumi Nyur Melambai, daerah Serambi Madinah, Tanah Malahasa, dan Tanah Porodisa dalam Magota Bacirita. Selamat siang dan salam jumpa untuk Anda pendengar, pemirsa, sahabat budaya, pendengar Pro 1, pendengar Pro 4 dimanapun berada. Baku dapat lagi torang di acara Magota Bacirita. Hari ini hari Kamis 28 Mei 2026 bersama RRI Manado untuk Magota Bacirita kali ini, dan sangat-sangat mohon maaf ya untuk sedikit kendala yang terjadi sehingga kami baru bisa on air. Tapi dengan harapan kami jumpai Anda semua, utamanya yang bergabung dari RRI Gorontalo Pro 4, RRI Tahuna Pro 1, dan RRI Talaut. Kami harapkan dalam suasana yang paling membahagiakan, dan tentunya tidak lupa juga kami mengucapkan selamat merayakan Idul Adha untuk Anda yang merayakannya. Bersama saya Joyce sampai nanti jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kita maksimalkan waktu yang masih tersisa ini. Magota Bacirita hari ini akan membahas tentang melestarikan budaya melalui pertunjukan teater. Saya di sini sebagaimana yang terlihat di layar kanal YouTube. Saya tidak sendiri, saya sudah ditemani 3 orang narasumber. Kita langsung sapa saja dulu ya, dan mudah-mudahan teman-teman yang ada di RRI Gorontalo, Tahuna, dan Talaut sudah standby sekali lagi agar kita bisa memaksimalkan waktu yang tidak banyak lagi yang masih tersisa, tapi kita maksimalkan bersama. Narasumber yang pertama saya sapa dulu, ada Christine Prima Mentang, pegiat seni dan modeling. Halo Christine. Halo. Boleh didekatkan mulutnya dengan mic begitu? Ya, halo. Diposisikan dengan baik biar nyaman. Oke. Apa kabar Christine? Ya, puji Tuhan baik. Saya memanggilnya Christine ya? Ya. Oke. Ini memang di Manado apa dari Jakarta begitu baru datang atau? Asal dari Mitra memang. Mitra. Iya. Jadi hari ini datang dari Mitra? Iya, dari Mitra. Oh, jauh ya. Oke, kemudian kita lanjut. Ada Arif Akbar BSA. Semoga saya tidak salah sebut. Selamat siang Pak Arif. Kebetulan Pak Arif nggak hadir. Oh begitu, mau iya. Baik. Oh, kalau begitu kita ke Ibu Femi ya. Ibu Femi Moko Solang, sama juga pegiat seni dan budaya. Ibu Femi apa kabar? Baik ya, nanti kita sama-sama ngobrol ya terkait topik di siang hari ini. Kalau begitu Bapak yang di samping kanan saya silakan untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Jeffrey Gerungan dengan jabatan Stake Manager dalam seni pentas budaya dan teater. Ya. Oke, baik. Pak Jeffrey ya. Ini Pak Arifnya di mana? Maksudnya? Kalau Bang Arif itu, mohon maaf Bu, karena ada urusan-urusan lain untuk menangani anak-anak. Oh begitu. Jadi ada yang bertepatan dengan waktu yang harus turun ke ini, jadi turun berbagi waktu. Iya, baik. Dan untuk tanggung jawab dari Bang Arif itu ada perwakilan yang Ibu yang Christine. Iya, Ibu Christine sama Ibu Femi ya. Oke, baik. Dan kalau berbicara tentang teater, kita berbicara dulu teater yang ada di Sulawesi Utara begitu. Bisakah kita mendapatkan gambarannya sejauh ini keberadaan teater di Sulawesi Utara itu eksisnya seperti apa? Siapa yang bisa menjawab dulu? Apakah Christine atau Ibu Femi? Kalau eksis untuk teater di Sulawesi Utara memang masih kurang. Tapi bersyukur dengan kita datang di Sulawesi Utara untuk mengangkat seni teater lewat seni budaya lewat teater. Di sini kita mengangkat anak-anak sekolah. Dan di situ anak-anak juga senang dengan teater. Tapi senang dengan teater, memang vokal iya, tapi banyak yang mereka materi-materinya masih kurang buat mereka untuk teater. Iya.
Ini jadi kalau misalkan Christine ya, apakah melestarikan budaya itu lewat teater ada tantangannya tersendiri atau sama saja dengan wadah yang lain begitu ketika kita ingin melestarikan budaya? Apakah lewat teater itu artinya tantangannya, peluangnya itu sama atau lebih sulit atau seperti apa? Silakan. Kalau Christine sendiri aktif di teater. Ya lumayan. Jadi kalau misalkan teater ini kan tidak semua orang bisa ya, Bisa, iya, benar. Ya nggak semua orang bisa sih, tapi ya tergantung bakat juga iya, kan tergantung ya, bakat, iya. Kak, betul. Jadi kalau menurut Christine lebih ada tantangannya begitu bergabung di teater ya. Iya benar. Nah, kalau gambaran anak muda bergabung di teater itu sejauh ini? Ya untuk sejauh ini sih anak-anak gimana ya Kak? Sekarang kan kalau anak-anak ikut teater itu biar bisa apa ya? Biar bisa bergotong royong, biar bisa saling menghargai. Kayak misalkan satu karakter ini tuh nggak kurang baik tuh, bisa saling melengkapi, bisa saling melengkapi satu sama yang lain dan ya saling menghargai lah. Begitu ya. Iya. Oke, sekarang pandangan dari Pak Jeffrey sendiri. Kalau berbicara tentang teater, tantangan dan peluangnya itu seperti apa kalau sekarang ini Pak Jeffrey? Ya memang Bu, kalau bicara teater memang khususnya Manado memang ya berbicara soal teater kan agak minim lah. Minim minatnya atau minim wadahnya begitu? Ya semua kita lihat. Minat. Jadi Minat ya? ya, minat. Memang teater itu banyak kesulitan, memang sulit untuk teater. Itu dia yang saya tanyakan tadi. Kalau teater itu memang cenderungnya gini, drama mungkin biasa itu ya, ya soal biasa. Tapi kalau terjun di teater itu luar biasa, banyak sekali yang tidak dimengerti sama yang sudah mengenal seni teater. Banyak yang mereka, oh sulit juga ya kalau teater ya, karena kalau teater itu larinya ke vokal. Dan teater itu memang beda dengan sinetron atau film. Kalau mungkin film dan sinetron itu larinya ada hanya berhadapan dengan kru dengan sutradara. Tapi kalau teater itu benar-benar itu memang meyakinkan penonton karena kita live. Jadi benar-benar karakter dan pemerannya itu memang sesuai dengan yang sudah diperankan. Karena vokal yang harus dikeluarkan dan memang benar-benar karakter itu harus berperan itu benar-benar memang maksimal gitu. Makanya memang teater itu memang agak sulit juga. Banyak anak-anak juga bersuara, oh teater itu ternyata tidak gampang ya. Mau dilatih pun kalau tidak ada bakat sulit ya. Betul. Oke. Baik, karena mengingat waktu kita langsung saja menyapa teman-teman yang ada di Gorontalo, Tahuna dan Talaut. Halo, selamat siang. Siapa saja kah yang sudah bergabung Gorontalo? Oke, sudah terlihat. Ada sayang, Selamat ada. siang, Bung Imran. Selamat siang Jo dan para narasumber. Sebentar, suaranya belum Ada? kedengaran ini. Ada. Halo. Bagaimana Jo, Manado? Apakah terdengar ini? Suara dari Ya, sudah. Ada. Ada. Oh, ada. Oke. Nah, ini masih ada. pengaruh daging kurban ini kurang atau? Bagaimana ini di sini semua siap? Sudah? Ada? Sudah pada dengar langsung Jo. Oh, ada. Ya. Terima kasih. Kita langsung untuk narasumber bertiga. Kita punya kasus hampir sama di seluruh daerah. Ketika kelompok teater daerah itu menampilkan cerita rakyat dengan menambah tarian modern dan bahasa gaul itu agar dinikmati anak muda. Namun ada tokoh-tokoh adat menilai pertunjukan itu sudah menghilangkan nilai budaya asli. Jadi pertanyaan saya, menurut Anda bertiga ini mana yang lebih penting, menjaga keaslian budaya atau menyesuaikan budaya dengan perkembangan zaman agar tetap diminati? Oke. Baik, terima kasih. iya terima kasih Bung Imran. Ini langsung dijawab saja ya.
Ini siapa yang akan menjawab? Ibu Femi. Kita lebih ke budaya juga. Jadi kenapa kita berbicara seni dan budaya? Kita mengangkat seni budaya Sulut yang sekarang bukan hanya di Sulut tapi semuanya. Budaya itu memang sudah punah. Tapi bagaimana kita mengangkat seni budaya lewat lestari yang ada, tari-tarian yang ada di sini, lewat budaya-budaya semua yang ada di sini. Tari-tarian, ada maengket, ada kulintang, ya macam-macam tari-tarian yang ada di sini, musik bambu. sejarah-sejarah yang ada di sini, bagaimana kita mengangkat budaya itu dikenalkan kembali lagi, mungkin kita lewat pementasan teater. Jadi di kolaborasikan dengan teater seni budaya. Apakah tidak ada ketakutan begitu, misalkan kalau tidak beradaptasi dengan modernisasi, nantinya takut ditinggalkan. Tapi kalau mau adaptasi dengan teknologi yang semakin maju, nanti budayanya mulai luntur. Itu juga. Jadi kalau buat kita yang istilahnya mengamati untuk budaya, memang kita tidak akan takut untuk soal itu ya. Tapi bagaimana kita tetap terus-menerus mengangkat budaya-budaya, jangan sampai punah. Karena banyak anak-anak zaman sekarang ini sudah tidak mengenal soal budaya. Itu. Oh, jadi intinya ke situ dulu, memperkenalkan dan sambil terus mengangkat ya, biar terus ada perhatian dari anak muda begitu ya. Oke, kalau Pak Jeffrey punya pandangan sendiri? Kalau untuk saya sebagai stake manager, Bu, ya memang ya sifatnya memang kalau mau pikir memang kita untuk mau mengatur apa semua ya keperluan dari Oh, lebih ke teknisnya ya. Jadi kita berharap ya ada dukungan juga dengan teman-teman juga saling mengisi akan tanggung jawab kita masing-masing agar supaya acara kita ini terlaksana dengan baik. Itu aja. Oke. Baik, Christine. Kembali lagi ke yang Kak Femi bilang tadi, ya kita mengangkat seni budaya dan teater biar nggak punah. Iya. Oke. Itu. Oke, itu dia, Bung Imran. Apakah ya? Adik Christine kan mewakili Ya. perwakilan generasi Z. Iya. Nah, kalau adik Christine melihat ini teater-teater yang masih dulu-dulu, itu bagaimana? Mungkin kita bisa dapatkan satu pemikiran dari generasi Z. Mumpung itu ada yang generasi yang tua-tua itu di sebelah, mungkin bisa kasih pandangan supaya ini budaya-budaya tetap akan lestari. Oke. Baik. Kalau begitu, Bung Imran, kita beralih ke Tahuna sekarang ya. Nanti dibahas sekaligus nanti conclusionnya. Oke, kita ke Tahuna. Selamat siang, Tahuna. Ya, Kak Selamat- Joyce. Ada Aziza di sana ya. Iya, betul Oke. Kak Joyce. Ya, bisa Iya. dengar suara-suara ini Kak Joyce? Bisa tapi kecil. Kecil ya. Apakah dari sini atau dari sana? Oke. Oke, bisalah. Ya, Silakan. walaupun penjelasan tadi singkat ya, karena kita mengingat waktu. Kan tadi menurut Ibu Femi, sumber tadi, iya. ya Ibu Femi, ya, bahwa untuk minat dari teater itu sangat kurang. Nah, menurut Ibu Femi, bagaimana agar bisa menarik minat dari generasi muda agar bisa mengikut teater tersebut? Caranya seperti apa ini Bu Femi? Ya, terima kasih. Jadi caranya bagaimana kita meyakinkan untuk anak-anak yang untuk generasi penerusnya ya, dengan cara kita memberi mereka mengarahkan mereka, memberi pengenalan untuk seni dan budaya khusus di teater. Khusus teater ya. Karena jujur ya, kalau untuk teater di Sulawesi Utara memang minatnya kurang memang banyak ya yang masuknya itu memang agak kurang, tapi bagaimana kita berbicara dengan mereka bagaimana caranya untuk berteater tapi lewat dari seni dan budaya. Seni budaya itu kita lanjutkan ke teater, berperan istilahnya dari seni teater itu
lewat budaya-budaya yang ada di Sulawesi Utara, khusus sejarah-sejarah itu, bagaimana sejarah-sejarah itu kita limpahkan ke teater dalam pementasan teater ya. Dan kita bikin mereka itu bagaimana mereka itu senang dengan seni teater. Kita akan mendekati mereka satu persatu dan di situ kita ada gangguan. Ya, kita meyakinkan untuk anak-anak generasi penerus supaya mereka juga mengenal seni dan budaya, terlebih untuk ke teater, peran-peran untuk teater mereka. Iya. Ini biasanya dari mana saja mereka diambil? Apakah masuk di lingkungan sekolah atau di lingkungan seperti apa generasi muda ini yang menjadi tujuan dari Ibu Femi untuk ditarik? Untuk saat ini kita tarik anak-anak semua dari sekolah. Sekolah ya, SMU begitu. Iya. Oke. Dan juga dari sebelum dari sekolah itu kita juga punya turun di akar rumput itu bagaimana anak-anak yang di jalanan itu banyak. Anak-anak jalanan itu kan banyak, tapi jangan kita mengatakan mereka tuh anak bandel atau apa, tapi bagaimana kita mendekati mereka, mengarahkan mereka, bertanya kepada mereka apakah kalian itu ada yang masih sekolah atau udah berhenti sekolah. Tapi bagaimana kita mengarahkan mereka itu mengenal seni dan budaya, kita mengajak mereka untuk berbaur di seni budaya termasuk teater, tapi kita tidak memaksa, bertanya lagi apakah senangnya dari seni itu apa, seni acting, seni suara, jadi macam-macam yang kita harus pertanyakan ke mereka. Jadi banyak disayangkan anak-anak juga banyak, jadi selain dari sekolah, di umum juga di jalanan juga kita bisa ini dengan mendekati dengan anak-anak muda sekarang ini. Oke, kalau Christine sendiri terjun di dunia teater, apakah karena menyadari ternyata dalam diri Christine ada bakat begitu sehingga bergabung di teater atau memang diajak? Sebetulnya awal sih ya mungkin karena aku juga Gen Z. Jadi kayak awal pandangan di dunia teater tuh kok kayak aduh, kayak ngapain gitu masih nonton teater kan. Harusnya kan kan sekarang udah ada zamannya handphone. Ya lagian nonton Dracin, kayak nonton Dracin lebih enakan nonton Dracin apa ya, nonton lah pokoknya di YouTube. Tapi semenjak aku diajak ikut nonton teater tuh kayak ternyata seru juga. Ternyata seru juga masuk teater tuh kayak kita juga banyak belajar kekompakan, banyak belajar juga di bahasa sama budayanya, sama sama kita juga ya pasti itulah apa sih namanya? Iya, yang pasti lebih ke skill ya, skill untuk skill. Bermain teater itu semakin terasa begitu. Iya. Nah, kalau dari Christine sendiri, bagaimana caranya mengajak teman-teman? Setidaknya memperkenalkan dulu, kemudian bagaimana agar mereka bisa tertarik seperti Christine? Sebetulnya sih pikiran anak-anak tuh beda-beda ya. Beda-beda jadi kalau misalkan mau diajak tuh nggak semua anak-anak pengen masuk teater. Yeah. Tapi yang niat pengen masuk teater tuh ya itu harus kayak apa ya? Ya orang yang niat aja yang harus bisa ikut teater gitu. Maksudnya kayak ada yang masih mencoba, ingin tahu teater itu seperti apa. Oke, baik. Ini kalau misalkan ada yang mendengar kemudian ternyata dia merasa tertarik untuk bergabung di teater, kemana mereka bisa bergabung? Bisa juga menghubungi kita. Di mana? lewat via WhatsApp. Lewat WhatsApp. Ada semacam yayasannya tersendiri atau di mana itu? Kita rencana untuk bentuk sanggar kan? Iya, sanggar itu maksudnya. Sanggar. Tapi setelah acara ini sudah selesai, baru kita bahas mengenai sanggar ini bagaimana ke depan supaya kita bisa memajukan. Soalnya anak-anak lah yang mau bergabung di teater. Gitu. Oke. Yang ingin belajar teater. Jadi kemana mereka bisa kita arahkan
bahwa sanggar ini akan, atau di sana mereka bisa mendaftarkan atau bergabung melihat-lihat teater yang ada, kemana mereka? Sementara ini mungkin di Maumbi. Maumbi. Ya, sanggar di Maumbi dengan nama sanggar kita Torang Bisa Sulut. Itu di mana ya? Di Maumbi di mananya? Maumbi itu di perumahan itu ya. Oh, perumahan. Iya. Oke. Mungkin Untuk sekarang ini dibuat sebagai base camp untuk sementara. oh, baik. Nanti kalau ada progres ke depan bisa hubungi RRI biar kita bisa mengarahkan ya, anak-anak muda pastinya banyak yang suka sebetulnya tapi wadahnya mereka masih bingung mau kemana. Sayang sekali waktu kita sudah selesai, mohon maaf teman-teman yang ada di Tahuna ya. Tahuna lagi, Talaut maksudnya. Kalau Tahuna sama Gorontalo tadi sudah bergabung, terima kasih. Kita akan berpisah saat ini, pasti kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang lebih menarik lagi. Dan yang pasti untuk Anda yang merasa diri, utamanya Gen Z ya, Gen Z, yang merasa diri Anda ternyata punya bakat dan ingin bergabung di teater, nanti mungkin kami bisa menjembatani Anda, tinggal hubungi kami saja, nanti kami akan hubungkan ke narasumber yang ada di siang hari ini. Oke, sampai di sini jumpa kita untuk Mahkota Bercerita edisi Kamis 28 Mei 2026. Terima kasih kebersamaan Anda. Saya Joyce Wantania undur diri, 3 narasumber juga mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang dan salam budaya. Salam budaya. Terima kasih. Demikian Mahkota Bercerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.